Ngobrol bareng Ibu bersama Ibu Ayu dan Ibu Nurul. Nah, kita tuker-tukeran nama mulu ya. Iya, Kayaknya bener. lagi agak-agak bingung. Bingung karena awal-awal masih hawa-hawa awal tahun, Iya. ya kan? Kalau episode sebelum ini kita ngebahas resolusi tahun baru. Nah, masih dengan semangat tahun baru Iya, nih, kita benar. mau ngobrol-ngobrol soal apa? Duit ya. Ah. Apalah artinya resolusi ngobrol sama psikolog, ngobrol sama life coach kalau duitnya Bokeh. bokeh, iya kan? Pusing ya Bu ya? Betul, apalagi di musim pandemi kayak Iya, gini. benar. Emang sih vaksin udah ada, terus roda ekonomi sudah pelan-pelan sudah mulai pulih ya. mulai pulih, tapi di 2020 kemarin kan banyak menyisakan luka-luka Iya, keuangan, benar. ya kan? Karena banyak juga teman-teman yang kena PHK, terus mungkin yang kayak freelancer juga jobnya sedikit berkurang, terus ada macam-macam ya, Iya, ada yang bisnisnya juga tutup banyak banget bahkan ya. Ya termasuk aku sih waktu awal-awal pandemi juga lumayan berasa sih gitu Oke. ya, kayak suamiku, cuma ya syukurnya alhamdulillah pelan-pelan emang berangsur Pulih. Makanya akhirnya kita juga terinspirasi mau ngebahas soal Betul, soal keuangan ini ya. Gitu. Nah, ngobrol-ngobrol nih soal uang. Kamu tuh ngeliat uang tuh sebagai apa? Aku ngelihat uang Sebagai kebahagiaan utama sebagai buat jajan. atau Aku sebagai sih apa? ngeliat uang sejauh ini aku ngeliat uang sebagai salah satu motivasi. Jadi yang Oke. memotivasi untuk mau kerja, untuk memotivasi untuk mau berkarya ya salah satunya ya karena uang. Memang sih ya katanya kan uang katanya nih, katanya uang bukan segalanya. Cuma ya dari manusia zaman purbakala sampai sekarang kan kita hidup memang terus berdampingan sama uang gitu, betul. nggak bisa dipungkirin kan. Iya. Kalau kamu gimana? Aku kalau uang bukan segala-galanya sih emang bener ya. Kita kadang ngeliat temen kan nggak juga yang dari uangnya Iya. aja, akrab sama orang nggak hanya dari uangnya aja. Tapi kalau aku sendiri tuh melihat keuangan atau uang itu sebagai energi. Ibaratnya nih kalau tanaman nggak dapet energi sinar matahari layu kan. Nah, gue kurang lebih kayak gitu. Nah makanya aku ngeliat kamu subur terus. Berarti keuangan kamu oke terus ya? Nggak juga lah, hanya karyawan biasa ya kan. Nah itu tadi kita ngobrol-ngobrol soal uang ya, tapi di kondisi, balik lagi kondisi Iya, pandemi kayak iya. gini, dengan situasi yang masih belum pulih 100% dan mungkin bener. pulihnya tuh kayaknya masih Belum tahu ya iya, sampai mungkin masih kapan bisa ya. sampai akhir tahun atau bahkan tahun depan ya, prediksi para ahli ekonomi dunia gitu. Kita kayaknya butuh perencanaan Benar. dengan segala ketidakpastian Iya, ini, betul. iya kan? Kemarin kita udah sering nih ngobrol soal self development segala macam, tapi ya ayo kita kuatkan lagi nih Iya. di tahun baru ini kita ngobrolin soal uang. Biar setahun ke depan kita juga udah tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Betul, gitu. apakah kita butuh emergency iya, budget ya atau bener. dana darurat, atau misalnya kalau sudah terlanjur kena PHK atau bisnisnya tutup, cara recovery-nya Iya, gimana? Nah, di episode kali ini kita fokus mau membahas keuangan dari sisi penyembuhan atau financial recovery. Karena yang balik lagi di pandemi kayak gini yang sakit bukan cuma Iya. orang ya, tapi Iya. juga keuangan ya. sakit. Yuk langsung aja kita Ih, undang siapa nih? Kita mau undang Temenmu. salah satu narasumber kita. Ini juga termasuk keluarga Nuju Bulan. besar yang Nuju Bulan nih. Sempat mengajar yoga ya, yoga Iya, hatha di betul. Nuju Bulan, dan sebelumnya juga Punya kelas online. punya kelas online, dan kita pernah bikin kelas offline ya Oh, sama iya, betul. beliau membahas mengenai finansial juga. Iya. Dan kelasnya rame, sayangnya kepotong pandemik jadi nggak Iya, dilanjutin bener. lagi. Bener. Semoga Karena nanti offline iya waktu itu ya. benar. Mudah-mudahan kita bisa bikin online online ya lagi. semoga Nah, ya. Ya, oke, Kita panggilin aja yuk Mbak. Di sini ada Mbak Meta Anggriani. Hai, Mbak Meta. Yeay. Nah, keluarga Nuju Bulan. Ini dia Mbak Metanya. Apa kabar Mbak? Hai Mbak Nurul, Sehat? Mbak Ayu, alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau ngobrol uang-uangan nih. Kalau finansial planner tuh mukanya cerah, gitu ya, berbinar. Kayaknya dengan anti-aging- bling-bling. anti-agingnya apa pakai duit Dolar-dolar kali. atau pakai saham gitu ya? Tadi siapa Gitu yang ya. bilang money is energy? Ayo. Nurul. Nah, jadi gimana kalau tuh? kita udah memancarkan bling-bling, yang bling-bling juga datang. Oh, gitu. Jadi gitu dulu aja gitu ya. Nah, balik lagi nih Mbak ngomong soal mindset ya, pola pikir. Sebetulnya ada nggak sih Mbak kayak pakem kita yang ideal nih dalam melihat Cara uang, pandang cara kita pandang ya. yang bener tuh melihat uang Seperti kayak apa? apa? Ada nggak sih pakem benar salahnya, atau ya balik lagi ke individu?
Sebenarnya ya kalau menurutku uang itu sendiri kan sesuatu yang sifatnya sebenarnya netral ya, artinya uang itu kalau kita lihat fungsinya dia itu kan sebagai alat tukar ya, jadi untuk bertukar transaksi. Nah kalau zaman dulu kan orang mencari yang saya butuh makanan, saya butuh pakaian, Barter ketemu gitu barter, ya. tapi kan lama-lama nggak selalu kita ketemu orang yang punya kebutuhan Sama. sama. Makanya muncullah uang sebagai alat tukar. Betul. Nah alat tukar itu jadi ada nilainya gitu ya. Nah jadi sebenarnya dia hanya sebagai alat tukar. Nah sekarang kita melihatnya itu apakah memang dia sebagai fungsional itu aja atau justru kita melihatnya bagaimana. Tapi menurutku yang paling penting itu bukan money mindsetnya, tapi bagaimana kita sendiri melihat hidup kita sendiri gitu loh. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. So I mean like our self belief juga gitu. Kalau kita melihat hidup itu sebagai sesuatu yang ya perlu dinikmati, kita mengalir, ya otomatis the way kita memandang uang mungkin akan seperti itu juga. Sesuatu yang kita nikmati, kita akan mengalir gitu aja juga. Rezeki itu datang gitu kan, gitu. Tapi kalau kita melihat hidup ini sebagai suatu sebagai sesuatu tantangan yang mungkin perlu ditaklukkan sehingga saya akan meraih lebih banyak lagi. Tentunya uang itu nanti akan bergerak sesuai dengan bagaimana kita memandang kehidupan itu gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting adalah sebelum kita ngomongin uang, itu bagaimana juga kita melihat diri kita dan kita melihat hidup kita gitu. Kita melihat hidup ini mau buat apa sih? Apakah ada orang kan yang hidup ini itu sesuatu tempat untuk kita berkarya dan ternyata saya tuh lahir saya bisa ini, saya bisa itu. Kenapa nggak saya gunakan sehingga saya bisa menghasilkan sesuatu gitu. Otomatis uang itu juga akan berpikir akan selalu berkembang karena kan kita sendiri selalu berpikir untuk berkembang gitu ya. Tapi on the other hand kalau kita melihatnya hidup itu sesuatu yang given, ya udahlah emang kita tuh nasib tuh udah pasti ditentuin. Jadi mau saya begini mau saya begitu ya tinggal terima nasib aja, ya otomatis duitnya ya tergantung kita juga gitu ya. Jadi artinya kembali lagi bagaimana kita memandang uang itu coba lihat lagi bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan memandang hidup kita sendiri gitu. Oke. Jadi menentukan money mindset itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Betul. Jadi nggak ada yang mindset benar salah itu nggak sih. ada, karena sebetulnya sifat uang itu pun netral, Betul. tergantung balik lagi ke kita. Menurutku gitu. Jadi sebenarnya bisa berbeda-beda iya, ya. kita ngobrol nih sama psikolog, sama life coach, sering banget ya disuruh ngeliat look into ourselves deeper gitu ya. Ternyata emang ujung-ujungnya kita mesti kenal diri kita sendiri ya. Kalau nggak kenal ntar pernikahannya pusing lah, parentingnya pusing lah, hidupnya pusing ya. Jadi mau datang ke psikolog atau mau datang ke financial planner nanti pertanyaannya sama. Tujuan lo tuh apa sih? Pasti ntar gitu lagi. Gitu. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak, tadi kan udah mindset nih, berarti nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Balik lagi ke diri kita sendiri. Terus nih Mbak, di kondisi yang 2020 kemarin banyak pandemik, semua orang juga pasti berimbas, betul. Nah, banyak kondisi finansial orang juga yang tiba-tiba berubah gitu ya. Tapi kadang gini ya, kita udah kondisi keuangannya berubah, kebutuhannya berubah, penghasilannya pun mungkin sama tetap gitu ya, penghasilannya tetap sama. Kadang kita tuh nggak paham banget gitu sebenarnya nih kondisi finansial aku sehat atau enggak sih? Ya. Dalam baik-baik aja atau enggak? Kadang ada masa-masa, kalau aku pribadi mungkin ada masa-masa denial gitu ya, kayaknya segini cukup deh kayaknya, terus nanti di tengah-tengah bulan shifting lah, jajan apalah, beli apa gitu, di luar rencana di luar rencana gitu kayak aku sendiri kalau aku pribadi kayak masih bingung nih indikatornya apa ya, mau ngecek nih finansial sakit apa sehat. Kalau orang kan kelihatan Mbak ya, badan kita lo udah pusing, udah demam tuh mungkin ada virus lah, ada penyakit. Nah, kalau keuangan gimana tuh? Sebenarnya sih sama nih kalau kita ngomongin kesehatan keuangan. Tadi kan ngomongin kesehatan fisik ya. Kadang-kadang emang kesehatan fisik itu orang baru kerasa tidak sehat kalau sudah ada gejalanya. Tapi banyak orang yang juga kelihatannya keren gitu ya, gagah gitu. Tapi begitu medical check up, ternyata kolesterol tinggi, gula tinggi. Jadi sebenarnya yang tampak sehat pun belum tentu sehat, begitu kan. Nah, kesehatan keuangan juga gitu ya. Kita kadang ngelihat orang kok kayaknya dia petantang petenteng gitu, kok kayaknya dia selalu kinclong gitu ya, selalu wangi gitu kelihatannya. Tapi begitu dicek kesehatan keuangannya, ternyata itu ngutang semua ya, Bo. Gitu. Jadi artinya belum tentu yang kelihatannya mentereng gitu juga
keuangannya sehat. Jadi artinya memang kita perlu melakukan sesekali namanya financial check up. Nah, financial check up itu sebenarnya itu fungsinya untuk melihat kesehatan keuangan kita tuh sebenarnya aman atau enggak gitu. Nah, kembali lagi kalau kita bicara sehat atau enggak kan tentu ada definisinya gitu ya. Kalau fisik itu ada gejalanya, tapi kalau keuangan tuh ada gejalanya atau kadang-kadang kita gejala aja tadi denial dulu sampai tiba-tiba jeder langsung bangkrut gitu kan. Nah, sebenarnya ada sih yang harus kita cek gitu ya, kesehatan keuangan kita. Nah, pertama yang paling penting nih kalau kita ngomongin keuangan, paling dasar itu kita ngomongin cash flow. Cash flow itu kan adalah uang masuk dan uang keluar gitu ya. Jadi artinya kita tuh yaitu kita kan bulanan kita ada uang pemasukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan gitu ya. Jadi artinya cukup nggak nih uang masuk sama uang keluar gitu. Nah, mungkin sehari-hari kayak tadi kalau kita punya kerjaan tetap, kita selama ini kemarin ekonomi baik kan kayaknya lancar terus gitu ya, kayaknya aman. Tapi begitu katakanlah kemarin pandemi, tiba-tiba ada pengurangan gaji, tiba-tiba ada PHK, tiba-tiba bisnis turun, proyek-proyek berkurang. Nah, otomatis kan langsung tiba-tiba yang tadinya aman menjadi tidak aman. Nah, otomatis indikasi pertama tuh ketika aluran cash flow mulai terganggu, itu mulai tuh kita ngerasa gitu ya. Nah, mungkin terasa terganggu tadi dari sisi kan penghasilan ya, pendapatan yang tiba-tiba yang tadinya lancar menjadi tidak lancar. Tapi bagaimana dengan yang sisi pengeluaran gitu kan? Kadang-kadang kan kita juga pengeluaran kan kalau hidup sehari-hari, udah tau lah ya pola konsumsi kita gitu ya, biaya rumah tangga, biaya makan, biaya hiburan. Enggak, selama ini saya udah budgetin aman gitu ya. Tiba-tiba ada pandemi kayak kemarin gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika pandemi kan otomatis harusnya kalau di rumah aja kan harusnya hemat nggak ada transportasi gitu kan, nggak bisa jajan-jajan keluar gitu ya, nggak bisa liburan lah, tapi nyatanya boros juga gitu ya. Apa yang bikin boros? Ternyata memang ada hal-hal yang juga bisa mempengaruhi pola pengeluaran kita gitu kan ya. Tadi namanya social distancing itu otomatis memang merubah gaya hidup gitu. Yang tadinya kita masing-masing di keluarga tuh bapak, ibu, anak jalan sendiri-sendiri, sekarang tiba-tiba semua di rumah terus otomatis makannya bareng semua 3 kali sehari tuh semua makan bareng gitu. Belum ngemilnya, belum kopinya. Terus udah gitu kan yang tadinya biaya transport nggak ada, tapi biaya listrik bengkak, AC nyala terus gitu ya. Netflix langganannya nambah langganan, Spotify langganan gitu. Netflix langganan. Jadi artinya bisa jadi pengeluaran tuh bisa jadi ada berubah karena sesuatu hal yang terjadi di luar kayak pandemi, atau mungkin juga emang sesuatu yang terjadi karena dalam internal kita. Misalnya tiba-tiba nih kalau di 7 bulan kan tiba-tiba ibu hamil lagi, punya anak lagi. Nah, otomatis berbeda tuh pola pengeluarannya. Jadi emang kita sendiri yang harus tahu kapan sih cash flow itu bisa direncanakan atau tidak gitu. Atau kalau misalnya tiba-tiba itu tadi kalau misalnya hamil lagi, otomatis udah bisa direncanakan dong, yang tadinya mungkin hidup buat berdua bertiga sekarang bertambah gitu kan. Jadi itu semua harus bisa disesuaikan dengan pelan. Jadi mungkin kalau kita lihat indikasinya pertama kalau ngomongin uang sih yaitu dari cash flow seharian, karena itu benar-benar sehari-hari gitu. Jadi nggak boleh besar pasak daripada tiang ya Mbak ya. Nah betul tuh kan, yang penting tuh jangan lebih besar pasak daripada tiang, artinya jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Karena apa? Nah kalau udah pengeluarannya lebih besar otomatis gimana dong? Jadi makan utang lagi. Utang. Pertama makan tabungan kalau punya tabungan. Tabungan udah habis lama-lama ngutang gitu. Nah, utangnya misalnya juga ke online lah atau ke macam-macam. Nah, utang itu mungkin juga indikasi yang kedua tuh soal kalau kita bicara soal kesehatan keuangan. Jadi cash flow dan utang ya. Itu yang paling banyak terjadi nih di kita gitu ya. Utang itu kan memang sebenarnya utang itu boleh atau enggak sih? Coba gimana? Selama bisa dibayar sih boleh ya. Artinya selama punya kemampuan membayar sebenarnya boleh juga gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh bisa bedain uang tuh ada dua nih. Utang tuh ada dua, ada utang yang produktif, ada utang konsumtif. Nah, utang produktif tuh bisa dibilang utang yang bagus gitu ya. Artinya kita itu berhutang tapi untuk sesuatu barang yang nilainya juga akan naik ketika kita beli. Jadi selama kita membayar cicilan, bayar bunga, nilai asetnya juga naik. Misalnya KPR gitu misalnya ya. KPR beli rumah gitu kan. Jadi kita berhutang, utangnya 10 tahun, bayar bunga 10 tahun, tapi setelah 10 tahun harga rumahnya juga naik gitu.
gitu. Itu utang produktif. Tapi ada lagi utang yang mungkin sebaiknya justru kita Hindari. yaitu misalnya utang konsumtif. Utang buat beli tas gitu ya. Utang buat beli apa. untuk beli sesuatu yang nilainya tuh nggak naik atau langsung turun atau bahkan langsung habis dikonsumsi gitu kan. Kayak tadi kan sekarang orang belanja macam-macam, even bayar online aja bisa pakai pay later padahal cuma sekadar beli baju atau even jajan-jajan pakai pay later gitu ya. Nah, artinya kan ketika sesuatu itu sudah habis, sudah tidak terpakai lagi, malah kita masih harus bayar cicilannya. Itu yang nggak benar. Itu yang nggak bagus. Nah, makanya jangan cepet-cepet tergoda tuh kalau soal pay later. Kita pikir dulu pertama kemampuan bayar, kalaupun ada juga hitung-hitung benar lagi nggak sih ya. ini sebenarnya harusnya saya bayarnya pakai utang atau saya bayar cash Kayak aja aja sih gitu ya. Oke. Oke, jadi ada dua faktor tadi itu ya, Indikasi ya. Benar-benar. Nah, tadi tuh ngomongin soal ada pentingnya financial check. Nah, baiknya nih Mbak, dilakukan financial check itu pastinya sebelum finansialnya sakit kan ya? Atau gimana? Kalau terus kapan sih kita apakah setahun sekali ataukah 2 tahun jadi kegiatan sekali? reguler bulanan Kayak gitu. Oke. Ya pada dasarnya sih sama ya. Balik lagi kayak medical check up. Medical check up itu kan juga idealnya dilakukan secara berkala lah. Artinya kita sendiri yang nentuin tuh. Kalau dulu nih kalau saya di kantor itu kan makin tua, makin berumur tuh malah harus setahun sekali. Kalau masih muda tuh mungkin bisa ya 2-3 tahun sekali. Jadi artinya tergantung kita. Nah, kalau ngatur keuangan juga kayak gitu. Idealnya tuh kita paling nggak kita lakuin sekali. Abis itu kan jadi kita udah tahu nih kondisi saya seperti apa, saya pinginnya gimana, saya harus gimana. Jadi ketika tiba-tiba terjadi sesuatu, kita tahu juga nih, jangan ini tuh lagi kurang sehat. Jadi kalau terjadi sesuatu saya makin goyang lagi nih, gitu kan gitu. Nah, intinya sih kalau mau lakuin perencanaan financial check up itu paling nggak tahu nggak pas apa? Tahun baru. Awal Kalau tahun? pas lagi ganti status. Ganti status. Jadi misalnya nih yang tadinya status in a relationship jadi sekarang married. Oke. Misalnya kalau baru kayak bercerai gitu ya. Dari single menjadi menikah itu kan ganti status. Punya anak satu, punya anak dua gitu ya. Even pindah kerja pun tuh ganti status ya, yang tadinya mungkin kerja begini jadi apa, atau misalnya tadi kerja kantoran jadi wira swasta, itu kan berubah status. Itu juga sesuatu yang harus dirubah gitu ya. Jadi kalau mau lagi rubah status pikirin, kalau gue rubah status ada implikasinya nggak sama keuangan gue gitu Iya ya. benar, oke. Penting tuh ya, mau rubah status harus dipikirin karena keuangan akan ada dampaknya gitu. Oke. Oh iya. Gitu. Itu kan kalau berubah status. Tapi kan kadang-kadang juga ya nggak sering-sering lah kita merubah status yang tergalau lagi. Nah, paling gampang sih memang kita bisa lakuin financial check up tuh setahun sekali. Nah, kapan tuh saat yang tepat? Awal tahun mungkin? Atau kenaikan gaji? Kenaikan gaji. Kalau naik gajinya. Saat yang paling tepat adalah saat ngisi SPT tahunan. Di Maret April. Dikit lagi awal nih ya. tahun nih. Kenapa? Karena kan kita lihat dong kalau kita ngisi SPT tahunan itu kan kita kan dicatat nih berapa sih penghasilan setahun udah bayar pajaknya belum. Tapi kan abis itu di lembar berikutnya ada tuh sebenarnya apa sih daftar aset kita sama daftar hutang kita. Ya. Nah, kalau teman-teman udah mulai bikin SPT yang benar, tiap tahun bikin SPT yang benar, harusnya tiap tahun juga ngecek. Oh iya, tahun lalu penghasilan saya sekian, bayar pajaknya sekian, kok tahun ini oh iya pantesan pajaknya saya nambah bayar banyak soalnya penghasilan saya nambah banyak gitu. Tapi penghasilan nambah kok asetnya kagak nambah ya gitu kan. Pengeluarannya nambah. Berarti kayak gitu. Itu adalah salah satu poin penting juga di mana kita bisa melihat indikasi kesehatan kita pada saat kita ngisi SPT. Tahunan itu ya. Oke, jadi indikatornya 2 atau ada lagi Mbak? Cash flow. Tadi kan cash flow, utang. Terus yang ketiga sebenarnya ya kalau kita bicara investasi atau tabungan itu kan juga tergantung masanya. Tapi artinya yang ketiga adalah seberapa kuat keuangan kita pada saat ada yang namanya pengeluaran yang di luar antisipasi kita, pengeluaran tidak terduga. Nah, jadi kita tadi kebanyakan tuh orang kalau kondisi aman dia aman gitu kan, tapi ketika ada pengeluaran tidak terduga dia langsung kaget nih keuangannya. Nah, artinya apa? Kita itu perlu juga melakukan namanya risk management, manajemen resiko terhadap keuangan. Jadi kayak tadi nih kita itu kan kayak ngelihat bahwa saya tuh keuangannya sekian loh kalau kebutuhan saya. Jadi kalau misalnya ada gangguan di sini saya mungkin ada terganggu gimana. Kalau kesehatan kan juga gitu ya, artinya kita bisa lihat nih saya mungkin punya penyakit bawaan, jadi mungkin ada hal-hal yang harus saya hindari seperti itu. Tapi kalau keuangan justru artinya kita bisa ngelihat resiko kehidupan tuh apa. Jadi resiko
resiko kehidupan yang kadang-kadang tuh kita nggak pernah mikir gitu. Misalnya apa? Kita ada resiko sakit, ya. Kematian itu adalah suatu kematian tuh bahkan sebenarnya bukan suatu kepastian loh. Cuma kita nggak pernah tahu kapan. Jadi itu artinya resiko juga yang harus kita perhitungkan gitu ya. Nah, memang sih ketika sebelum-sebelumnya kalau kita bicara pengelolaan keuangan itu rasanya sih berjalan gitu aja, baik-baik aja. Nah, ketika terjadi pandemi, ketika ini kan otomatis tiba-tiba semua tuh jadi berubah dan artinya kita tuh benar-benar jadi lihat bahwa yang namanya resiko kehidupan tuh benar-benar nyata, nyata datang kapanpun ke siapa saja tanpa diduga gitu ya. Jadi sekarang kan kita lihat nih orang sakit tuh bisa siapa aja, mau tua, muda, kaya, miskin, apa namanya, tinggal di mana, di kota, di desa, semuanya kena bisa sakit gitu ya. Jadi artinya resiko itu tidak pandang bulu. Yang tadinya kita juga berpikir, oh saya kerja mapan kok, perusahaan saya perusahaan besar gitu ya, bisnis saya juga udah menggurita gitu kan. Tapi ketika begitu ada pandemi, ternyata goyang juga bisnisnya. Ternyata yang tadinya saya pikir saya aman, ternyata bisa jadi kayak ada kena PHK atau pengurangan. Padahal saya ini karyawan berprestasi loh, tapi ternyata kena juga. Tapi it's not about you anymore, it's about the situation as a whole gitu ya. Jadi artinya memang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, jadi makanya ketika kita melakukan perencanaan keuangan itu kita juga harus bisa memperhitungkan risiko kehidupan dan kita juga harus juga melihat diri kita sendiri. Saya sendiri tipikal orang yang bagaimana sih? Saya tipikal orang yang pinginnya nyaman atau saya pinginnya justru yang selalu lebih maju daripada yang lain, sedikit gambling is okay, tapi yang penting saya selalu achieve sesuatu gitu. Nah, jadi kembali lagi indikasinya tadi yang ketiga adalah seberapa tahan nih kita ketika terjadi resiko gitu. Bisa nggak kita memetakan resiko itu dalam kehidupan kita gitu. Jadi lihat indikatornya dari itu ya. Kalau kita mau financial check up ya. Artinya tadi kalau misalnya untuk orang yang freelancer seharusnya dia tahu bahwa resiko saya terhadap keuangan lebih tinggi karena kan berarti penghasilan saya fluktuatif gitu ya. Atau kayak tadi misalnya oh enggak, saya tuh masih single, mungkin single tanpa tanggungan mungkin lebih rendah, tapi begitu makin banyak tanggungan otomatis lu tuh nggak bisa tahan resiko, lo harus sangat mapan nih gitu kan. Jadi artinya kita harus bisa membaca situasi kita gitu. Nah itu tadi 3 indikator ya, yang kalau mau cek-cek kondisi keuangan kita sebenarnya sehat atau enggak ya itu. Nah kalau udah terlanjur sakit keuangannya, misalnya tadi cek kan pertama cash flow, terus hutang. Kalau cash flow yang berantakan otomatis pasti ada utang. Nah kalau udah misalnya terlanjur hutang itu harus gimana? First aid-nya seperti apa, pertolongan pertamanya seperti apa? Kita bahas di segmen 2 ya. Jangan kemana-mana. Oke.